Padahal saya masih punya untuk UTS 2 ya. Jadi mungkin UTS 2 itu kita akan selenggarakan di hari Sabtu. Jadi saya coba rembuk dengan anak-anak kelas A, ternyata semuanya padat gitu ya kegiatannya, sehingga kita hanya bisa menyelenggarakan di hari Sabtu. Jadi nanti mungkin hari Sabtu kita ada UTS 2 sekitar jam 2-an lah gitu ya. Oke. Jadi ini kita tuntaskan dulu pengujian hipotesis hari ini. Bahasannya adalah pengujian hipotesis untuk proporsi. Ya, saya izin share screen dulu sebentar. Oke, share screen-nya sudah kelihatan anak-anak? Sudah terlihat, Bu. Oke ya. Ada yang masuk ya? Oke ya, kita masuk ke pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis yang sekarang adalah bagaimana cara menguji proporsi. Ya, jadi sebetulnya cara step by step-nya itu sama seperti kita melakukan pengujian hipotesis untuk rata-rata ya. Jadi kalau kita mau melakukan pengujian hipotesis, yang pertama harus kita lakukan, sebentar ya, kenapa kesini? Ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu harusnya memodelkan dulu hipotesis ya. Jadi kalau memodelkan hipotesis gitu ya. Kalau untuk rata-rata ini mu sama dengan mu1, mu tidak sama dengan mu2. Ini adalah model hipotesis untuk rata-rata. Ya, simbolnya adalah mu. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau melakukan pengujian hipotesis untuk proporsi, maka modelnya gini. Pi sama dengan P0, Pi tidak sama dengan P0. Ini adalah model untuk two-sided. Gitu ya. Kalau yang one-sided gimana? Kalau yang one-sided berarti H0, H1, Pi sama dengan P0, lebih kecil dari P0. Ini adalah untuk one-sided, uji pihak kiri, left-sided. Gitu ya. Nah kalau yang right-sidednya gimana? Pi sama dengan P0, Pi lebih besar dari P0. Ini adalah one-sided, right-sided. Gitu ya. Jadi yang pertama kita harus modelkan itu adalah kita lihat apakah dia uji dua pihak atau uji satu pihak. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan uji satu pihak, maka bentuknya seperti ini. Gitu ya. Oke. Ini adalah model hipotesisnya. Ya, nah sekarang kalau misalnya step pertama kita memodelkan, step yang kedua itu kita menentukan statistik ujinya. Kalau misalnya dia proporsi ya, proporsi ini adalah P min P, ini statistik ujinya ya, dibagi P dikali 1 min P per N. Ini adalah statistik ujinya. Ya. Nah, yang berikutnya kita tentukan misalnya taraf signifikansinya, kemudian kita tentukan rejection area, kriteria uji, kemudian penarikan kesimpulan.
Itu hal yang Anda lakukan sama seperti Anda melakukan pengujian hipotesis untuk uji rata-rata. Ya, oke. Nah, supaya lebih mudah kita coba ke soal nih misalnya ya. Di sini ada siapa? Partisipat mana ini? Kok nggak muncul ya? Ya, misalnya saya ingin menguji, misalnya saya ingin meluncurkan album baru gitu ya dari 200 peserta yang datang, ternyata ada sekitar 60 yang akan yang akan membeli album saya misal gitu ya. Nah, dengan taraf signifikansi sekitar 98% gitu ya. Saya ingin melihat apakah, jadi gini, saya berasumsi bahwa orang yang akan membeli, proporsi yang akan membeli album saya itu di atas 25% gitu ya. Nah, lakukanlah pengujian hipotesis apakah pernyataan saya ini bisa dibenarkan atau tidak gitu ya. Nah, untuk melakukannya, pertama kita modelkan. Tadi saya bilang bahwa proporsi orang yang akan membeli album saya itu di atas 25%. Berarti itu duduknya di H1. Ya, pi lebih besar dari 0,25. Ya, sehingga hipotesis awalnya adalah pi sama dengan 0,25. Jadi ini yang ingin dibuktikan. Gitu ya, ini yang ingin dibuktikan. Nah, ini model hipotesisnya. Jadi kita melakukan model hipotesis untuk uji pihak kanan. Ya, uji satu arah. Nah, setelah ini kita tentukan Z sama dengan P-nya itu adalah 60/200. Berarti itu 0,3 dikurangi Pi. Pi-nya adalah 0,25. Gitu ya, dibagi akar 0,3 dikali 0,7 dibagi N-nya 200. Gitu ya. Ini hasilnya berapa? Kita lihat. Ada Excel nggak di sini sebentar? Kayaknya saya belum ini ya. Coba bisa tolong hitungkan hasilnya berapa? Saya coba buka kalkulator dulu sebentar. Jadi 0,3 dikurangi 0,25, 0,05 dibagi 0,3 kali 0,7 dibagi 200 diakarkan. Sebentar. Saya buka Excel dulu sebentar. Ini 0,3 kali 0,7 dibagi 200. Kemudian diakarkan 0,5.
Oke, ini hasilnya adalah 0,0324. Ya, jadi 0,05 dibagi ini. Betul nggak? Kok gede banget. Sebentar ya. 0,05 dibagi 0,05 dibagi ini hasilnya adalah 1,543 ya. Nah, sekarang kita cari rejection areanya. Karena ini uji pihak kanan, maka ini ada di kanan. Ya. Ini yang saya arsir merah. Ini adalah karena pakainya 98%, jadi ini adalah 2%. Jadi ini adalah 0,02. Gitu ya, kita lihat di tabel distribusi normal, kita lihat 0,02. Nah, kita lihat ya, ini kan yang ada di tabel ini adalah yang diarsir biru ini, ya. Nah, sehingga kita perlu melihat ini berapa yang biru ini, gitu ya, sehingga kita lihat. Nah, sorry. Oke, jadi kalau ini 0,025, yang ini berapa? Yang saya arsir hijau ini berapa? Ini adalah dari sini ke sini kan 0,5 ya, sehingga arsir hijau itu adalah 0,5 dikurangi 0,02, jadi 0,48 ya. Kita lihat lagi di tabelnya tadi 0,48 itu berapa? 0,48. Nah, ini kita lihat ya, 0,48 yang paling mendekati itu adalah di 48. Nah, ini ya. Yang ini ya, yang saya tunjuk ini adalah di 2. Kita lihat di sini ini 20. Jadi 2,0 ke atasnya adalah 5. Jadi 2,05. Ya, kita balik lagi. Ini adalah yang titik ini saya kasih warna kuning, ini adalah 2,05. Ya, nah sekarang kita lihat. Ini 2,05. Sementara tadi kita punya 1,543. Ini ada di mana? Ini ada di sini. Ya, sehingga itu masuk bukan di daerah penolakan. Kalau bukan di daerah penolakan, maka jadinya kita tolak H0, tolak H1, terima H0. Gitu ya. Ada yang masuk? Ada. Oke, tolak H1 terima H0. Sehingga kesimpulannya, ya, tadi mana yang sebelumnya? Nah, ini ya.
Jadi yang benar yang mana? Kalau tolak H0, tolak H1 terima H0, berarti yang benar yang ini. Berarti statement saya tadi itu salah. Gitu ya. Nah ini, jadi kesimpulannya dengan taraf signifikansi 9, berapa tadi signifikansinya? 98 ya. Dengan taraf signifikansi 98%, tidak cukup bukti secara statistik untuk menerima H1 gitu ya, sehingga proporsi yang akan membeli tidak lebih besar dari 25%. Gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Ini kalau kita mau melakukan pengujian hipotesis untuk proporsi satu populasi. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sampai sini? Halo anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Halo? Anak-anak bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Belum Bu, ada. bisa dengar, Bu. Bisa, Bu. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya ke pengujian berikutnya. Nah, pengujian berikutnya itu kita bicara tentang bagaimana kita membandingkan dua buah populasi. Kalau tadi kita menguji hipotesis untuk satu populasi. Nah, sekarang kalau misalnya menguji dua buah populasi. Tujuannya gimana? Biasanya kita ingin membandingkan. Ya, contoh misalnya gini. Nanti kita punya ada populasi yang independen, ada yang populasi dependen. Ya, populasi independen itu gimana? Misalnya gini, saya ngajar di kelas A dan kelas B. Saya ingin melihat apakah betul bahwa memberikan tugas itu akan membuat nilai anak-anak itu lebih bagus gitu. Jadi kalau anak-anak yang memang dikasih tugas lebih banyak, biasanya nilainya lebih bagus gitu. Betul nggak? Nah, saya ingin membuktikan. Jadi saya bikin ada kelas A dan kelas B misalnya. Kelas A itu saya kasih tugas banyak banget. Kelas B nggak saya kasih tugas sama sekali. Ada perbedaan nggak rata-rata nilai kelas A dengan nilai kelas B gitu ya? Itu independen karena apa? Populasi yang satu itu adalah populasi kelas A. Populasi yang berikutnya itu adalah populasi kelas B. Jadi itu adalah populasi yang independen. Ada juga populasi yang dependen. Saya ingin melihat misalnya, ya ini kalau perempuan biasanya pengennya kelihatan langsing gitu ya, sehingga mereka mencoba misalnya ada produk namanya Slimming Tea misalnya. Dengan Slimming Tea ini benar nggak sih? Kalau setelah minum Slimming Tea itu berat badannya akan turun gitu. Ya, nah kalau konteksnya seperti ini, maka populasinya tuh biasanya populasi yang dependen. Artinya orangnya itu juga yang sama yang saya ukur. Jadi misalnya di kelas B ya, saya ukur nih berat badannya semua. Ya, dari 40 anak misalnya saya ukur berat badannya berapa. Misalnya rata-rata berat badannya 70. Nah, kemudian selama 2 bulan saya kasih treatment. Saya kasih Anda untuk mengkonsumsi Slimming Tea misal. Selama 2 bulan. 2 bulan kemudian orangnya masih sama kan? Bukan orang yang berbeda. Saya timbang lagi. Ada berapa misalnya kalau ternyata setelah saya timbang awalnya 70 rata-ratanya kemudian menjadi 60 misalnya berarti Slimming Tea itu memberikan dampak terhadap berat badan gitu. Jadi bisa menurunkan berat badan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kenapa kita melakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan dua buah populasi gitu ya. Nah, cara melakukan pengujian hipotesisnya sebetulnya untuk data yang independen dan dependen itu agak sedikit berbeda. Di sini saya hanya akan memberikan satu contoh dianggap sama karena mungkin tidak terlalu signifikan. Gitu ya. Nah,
Kalau kita mau melakukan pengujian hipotesis, maka kita harus memodelkan dulu, ya. Nah, modelnya kalau untuk membandingkan dua buah populasi, untuk uji rata-rata, maka kita ujinya gini, mu1 sama dengan mu2. Mu1 tidak sama dengan mu2. Ini kalau kita bicara two-sided, ya. Ini boleh menulisnya gini, H0, H1, mu1 min mu2 sama dengan 0. mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Ya, jadi Anda boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Tapi jangan dua-duanya, salah satu aja, sama aja. Ini kalau two-sided. Ya, nah kalau yang one-sidednya gimana? H0, H1, mu sama dengan mu2, mu lebih kecil dari mu2. Ya, ini kalau left sided. Uji pihak kiri. Ini boleh gimana? Ini boleh gini. Sebentar. Ini. Yang ini juga boleh kayak gini. mu1 min mu2 sama dengan 0. mu1 lebih kecil dari min mu2 lebih kecil dari 0. Jadi boleh seperti itu, ya. Ini untuk yang left sided. Yang right sidednya gimana? H0, H1. mu1 min mu2, mu1 lebih besar dari mu2, ya, atau boleh gini. Sama dengan 0, mu1 min mu2 lebih besar dari 0. Ini untuk yang right sided. Gitu ya. Nah, ini cara Anda nanti memodelkan hipotesis kalau kita berhubungan dengan dua populasi. Ya. Nah, sama step by step-nya setelah kita memodelkan hipotesis, kita cari statistik ujinya. Kalau untuk large sample, gitu ya, dengan standar deviasi populasi diketahui, maka kita pakai Z. Ya, ini adalah X bar 1 min X bar 2. X bar 2 min mu1 min mu2 dibagi sigma 1 kuadrat per N1 per N2. Gitu ya. Ini adalah rumus kalau Anda mau melakukan pengujian hipotesis untuk dua populasi untuk rata-rata. Ya. Nah, ini untuk large sample. Kalau small sample-nya gimana? Small sample itu kurang dari 30 ya. Small sample atau standar deviasi populasi tidak diketahui. Gitu ya, maka kita menggunakan T. X bar 1 min X bar 2 min mu1 min mu2 per, nah ini bukan sigma lagi tapi S1 kuadrat per N1, S2 kuadrat per N2. Gitu ya, nah ini adalah statistik uji kalau kita mau melakukan pengujian hipotesis membandingkan dua buah rata-rata, bisa menggunakan Z, bisa menggunakan T. Ya, nah kesananya sama persis. Jadi Anda misalnya nanti kriteria uji, kemudian rejection area, kesimpulan itu semua sama. Ya, oke. Nah sekarang saya contohkan. Misal nih, saya memproduksi dua buah bola golf, ya, ada bola A, ini ada bola B. Dari bola A ini saya ambil sampel sebanyak 40, ternyata rata-ratanya adalah 150 meter.
jarak tempuhnya. Jadi kalau sekali pukul itu 150. Dengan standar deviasinya adalah misalnya 15. Gitu ya. Kemudian yang B dari 45, kemudian ternyata ini adalah 160 dengan standar deviasinya 25 misal. Ya. Nah, menurut saya bola B itu jarak tempuhnya lebih jauh daripada bola A. Nah, kita buktikan ya. Misalnya saya menggunakan taraf signifikansinya sebesar 70%, 97%. Jadi alfanya adalah 0,03 ya. Nah, kalau mau melakukan pengujian hipotesis, yang pertama itu kita harus modelkan. Jadi ini mu1 sama dengan mu2. H1-nya ini yang ingin kita buktikan, mu1 lebih kecil dari mu2. Kenapa? Karena tadi saya bilang ini yang mu2-nya dianggap bahwa B itu lebih jarak tempuhnya rata-rata jarak tempuhnya lebih jauh. Gitu ya, sehingga saya menggunakan modelnya seperti ini. Jadi ini adalah uji pihak kiri satu pihak. Ya, nah, kemudian saya cari Z-nya. Mu1 ini kan X bar 1 min X bar 2. X bar 1-nya adalah 150 min 160. Dikurangi mu1 min mu2. Tadi kan kalau mu1 min mu2 ini kan sama dengan 0. Ya, kita lihat tadi. Nah, nih. Yang ini ya. Ini mu1 min mu2 sama dengan 0. Jadi mu1 min mu2-nya adalah 0. Sehingga di sini ini adalah dikurangi 0. Jadi 0-nya nggak saya tulis. Ini kurangi 0. Itu ya. Dibagi akar. Tadi ini adalah 15 kuadrat. Dibagi 40 ditambah 25 kuadrat per 45. Kita lihat hasilnya berapa. Anda juga silahkan hitung. Saya coba hitung di Excel dulu. Oke. Okay. 15 kuadrat dibagi 40. 25 kuadrat dibagi 45. Oke ya. Akar 0,5. Oke. Hasilnya adalah 2,26 ya. Hasilnya adalah min 2,263. Itu ya. Nah, sekarang kita cari rejection area-nya. Ini uji pihak kiri, jadi ini ada di sebelah kiri. Ya. Sebanyak 0,03. Jadi ini tadi mana ya pensilnya? Nah, ini yang saya arsir merah. Ini adalah 0,03. Ya, sehingga yang diarsir biru ini adalah, kita lihat, yang diarsir biru itu adalah 0,5 dikurangi 0,03. Jadi ini adalah 0,47. Ya, kita lihat di tabelnya 0,47 itu berapa? 0,47
0,47 yang paling mendekati. Ini ya. Yang paling mendekati yang ini. Ya, jadi ini adalah 1,88 ya. Jadi ini adalah Ini adalah 1,88 minus. Nah, min 2,263 ini ada di mana? Ini ada jatuhnya di area yang berarsir, ya. Sehingga kita terima H1 tolak H0. Gitu ya. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang ini. Betul bahwa bola B itu lebih kenceng pada saat kita memukulnya gitu. Jadi bola B lebih bagus gitu ya, sehingga kesimpulannya gimana? Kita lihat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dengan taraf signifikansi 97% gitu ya, cukup bukti secara statistik untuk menerima H1 gitu ya, sehingga rata-rata jarak tempuh bola B lebih jauh dari rata-rata jarak tempuh bola A gitu ya. Jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi dengan taraf signifikansi 97% cukup bukti secara statistik untuk menerima H1 sehingga rata-rata jarak tempuh bola B lebih jauh dari rata-rata jarak tempuh bola A gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita melakukan pengujian hipotesis untuk membandingkan dua buah populasi ya, kita membandingkan rata-rata. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membuat melakukan pengujian hipotesis untuk proporsi, gimana caranya? Nah, sama saja membandingkan proporsi itu ya. Jadi yang pertama adalah H0, nah, yang beda ini aja gitu ya simbolnya. Ini untuk uji dua pihak. Uji satu pihaknya gimana? P1 sama dengan P2. P1 lebih kecil dengan P2. Ya, H0-nya gitu ya. Jadi ini two-sided. Ini one-sided. Gitu. Ya, boleh nggak gini? Boleh. Ini untuk merepresentasikan yang ini. Gitu ya, sama aja. Ya, nah yang beda itu tentunya adalah statistik ujinya. Statistik ujinya kita pakai Z. Ya, ini adalah P1 min P2 dikurangi P1 min P2 dibagi akar dari P dikali satu min P P1 ya per N 1 ditambah P2
P2 dikali 1 min P2 per N2. Gitu ya. Jadi yang membedakan itu adalah ini gimana sih slide-nya? Yang membedakan itu adalah ininya, statistik ujinya. Kesananya sama aja ya, mau proporsi, mau rata-rata, cara mencarinya sama persis. Gitu ya. Oke. Oke, anak-anak. Mana tadi Zoom-nya? Oke, ya itu adalah cara kita melakukan pengujian hipotesis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Mangga. Kalau materi buat UTS 2 apa aja ya, Bu? Materi untuk UTS 2 itu dari distribusi normal, binom, Poisson, estimasi, sampai pengujian hipotesis. Baik, terima kasih, Bu. Yuk. Ada lagi ya, Nana, yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke ya. Kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi nanti jangan lupa ya, kita UTS 2-nya hari Sabtu jam 2. Mungkin 2 jam saja sampai jam 4 selesai gitu ya. Oke, dan materinya tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Terima kasih, Bu. Bu.